Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa karrim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirat, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk ibadah. Ibadah itu yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi talabul ilmi lil ibadah, talabul ilmi lit taqwa, menuntut ilmu untuk ibadah. Niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah di majlis ini dalam rangka talabul ilmi, yakni menuntut ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab termasuk dari agama Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Arab insyaallah digunakan nanti di akhirat atau di surga, ya. Dan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, ta'allamul arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Jadi kita harus belajar bahasa Arab. Yang minimal ngerti maknanya, makna dari Al-Qur'an, agar apa kandungan Al-Qur'an bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan kandungannya. Ayo, ma'asyiral hadirat, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nabda darsana, kita awali bersama majlis mulai ini dengan berdoa lisyifaina wa lisyimadana, agar kita semua diberikan kesehatan dan orang-orang yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang jika ada urusan safar, Allah mudahkan safarnya. Dari saudara-saudara kita yang sedang berhaji, insyaallah di Jawa Timur ini kloter pertama, kelompok terbang pertama. Kalau Kota Malang berangkatnya insyaallah tanggal 24, 25. Kalau sekarang 22 nih Probolinggo, okay? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam ibadah haji. Selamat sampai tujuan dan selamat sampai Indonesia bisa menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menyusul, karena haji termasuk rukun Islam. Kita awali bersama majlis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Nastamir, kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman 70 berapa? 71. As-Safha Al-Wahidah wa Sab'un. Oke. 11 Februari terakhir. Halaman 71 Al-As'ilah. Jadi bahasa Arab itu atau Al-Lughatul Arabiyyah, Al-Kalimah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf.
Isim adalah kata benda atau kata-kata dalam bahasa Arab yang dibendakan. Dibendakan. Fi'il adalah kata kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang tiga huruf, yakni huruf-huruf yang bermakna. Ini huruf yang satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf yang maknanya tidak sempurna jika tidak dirangkai dengan kata atau huruf dalam kalimat, ya. Dan huruf ini pasti ada di awal kata, dirangkai di awal. Huruf yang kalau di belakang tuh nanti isim. Kum, kalau di tamyiz kum itu masuknya huruf, ya. Jadi huruf itu di awal. Huruf di awal kata, contohnya bismillah, bi-nya di depan. Lillahi, bi, bismi. Alhamdulillahi, li-nya di depan. Lillahi. Jadi bi sama li termasuk huruf. Pasti di awal kata, huruf di awal kata. Alam, surat Al-Fil, alam taro, surat Al-Insyirah, alam nasyrah. Alam, a ini huruf, lam juga huruf. Alam digabung satu. Ada yang digabung jadi tiga. Afala, a sendiri, fa sendiri, la sendiri. A huruf, fa huruf, la huruf. Afala ta'qilun. Makanya dulu artinya. Maka apakah ta'qilun, kalian tidak berakal? Afala ta'qilun. Maka apakah kalian tidak berakal? Ini huruf, okay? Di awal, di awal. Di awal, li, a, lam, di satu. A, fa, la. Ini adalah huruf. Ini huruf yang bermakna. Huruf. Kalau yang di belakang iyyaka, kayaknya nanti isim. Huruf isim. Isim yang di belakang biasanya itu isim dhamir. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'budu termasuk fi'il. Nikahnya isim. Iyyaka, iyyakum, wa iyyakum, dan bagimu juga. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Jawabannya isim. Atau yang berawalan alif lam, itu pasti isim. Alhamdu. Alhamdu, alif lam. Ini alif lam ta'rif namanya, okay? Alif lam ta'rif. Jadi alhamdulillah termasuk isim. Lafaz Allah, Allahu, juga isim. Rabbi, isim. Al-alamin, kalau yang fi'il. Yang dalam Al-Fatihah. Na'budu. Na'budu artinya kami menyembah, kami beribadah, kami menghamba. Wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan. Nasta'in juga fi'il. Ini kata kerja.
Fi'il berikutnya ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Mana yang fi'il? Ihdi. Ihdi. Tunjukkanlah. Nanya nanti masuk isi. Ihdina, nanya isi. Tunjukkanlah kami. Ihdina, nanya ini isi. Isim yang di belakang. Ihdina as-sirata termasuk isim. Al-mustaqim sirata isim. Alladzina isim. Alladzina allati isim. Ini isim mausul. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, allati untuk muannas, perempuan, yang untuk perempuan. Jamaknya allati, bisa allati pakai fathah panjang atau allati. Bentuk mufrad, bentuk jamak. Alladzi untuk mufrad mudzakkar, allati mufrad muannats. Allatani untuk dua. Alladzi, alladzani dua, allatani dua perempuan. Nah, gitu, untuk berdua. Untuk musanna, muannats satu perempuan. Kalau musanna dua, bentuk dua. Jadi allazi mufrad mudzakkar, allati mufrad muannas, allazina jama' mudzakkar, allati jama' muannas. Siratal ladzina an'amta, masuk apa Bu? Fi'il an'amta. Dari kata an'ama yun'imu. An'amta ini fi'il apa? Madi mudhari atau amr? Fi'il madi. Ini mudhari. Ini mudhari juga. Ihdi amr. Ini madi. Bentuk lampau. An'amta, engkau beri nikmat. Kalau waktunya engkau telah beri nikmat. Alaihim, masuk mana? Huruf isim fi'il ala huruf ala alai. Nah, ini hurufnya, himnya baru di sisi. Alaihim, alaihim. Nah, isim. Ghairi, isim, nanti isim dzaraf ya. Bisa asalnya kan ghaira. Jadi yang bisa berubah harokatnya dari fathah jadi kasrah. Jadi huruf dzaraf nanti banyak ya. Fauqa itu termasuk dzaraf. Ghairi, ghairi bukan atau tidak dimasuk isim. Selain. Al-maghdubi isim melawan alif lam. Alaihim, ala huruf him isim. Wala huruf semua. Wala waw huruf, la juga huruf. Wala dhalin isim dhalin melawan alif lam. Jadi fi'il di surat Al-Fatihah ada 4. Nah, dalam surat Fatihah. Basmalah tidak ada fiilnya. Alhamdulillahirabbil alamin tidak ada fiil. Ar-Rahmanir Rahim tidak ada fiil. Maliki yaumiddin tidak ada fiil.
Malik isim, yaumi isim, ad-din juga isim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ada fiil na'budu dan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu fiilnya. Oke, petunjuk. Al-huda, petunjuk. Kalau ihdi, berilah kami petunjuk. Berilah kami hidayah. Fiil amr, kita masuk amr. Ihdi amr. Nanya isim. Ihdina untuk kami. Kalau untuk saya, ihdini. Misalnya kalau di Nahdien salat subuh ada doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, untuk sendiri itu. Kalau untuk kita, Allahumma hdina fi man hadait. Itu dina, Allahumma hdina. Jadi asalnya Allahumma ihdini, Allahumma ihdina. Bisa dibaca wasol. Karena alifnya ini gak boleh dikasih hamzah. Kalau an'amta boleh pakai hamzah. Ini hamzah qat'i. Kalau yang amr ihdi gak boleh dikasih hamzah. Gak boleh. Harus alif saja langsung harokat. Nah, ihdi. Kalau hamzahnya taruh atas itu. Kenapa nih, Bu? Hamzahnya di atas terus kasrohnya juga. Oh, hamzahnya di atas, kasroh di bawah. Keliru, Bu. Gak boleh. Jadi saya kalau harokat di bawah, kasrohnya di bawah. Ila, hamzahnya di bawah. Di ila masuk huruf. Kalau hamzah wasol dalam kitab kita biasanya ditandai dengan apa namanya, Ibu? Rok susod, kepala huruf sod. Berarti tanda wasol. Tanda hamzah wasol. Jadi hamzah yang bisa dibaca wasol. Ini rok susod. Jadi ini dalam bahasa Arab ya, kita belajar ini di bulan baleni, di bulan balik. Isim, fiil, huruf. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf adalah huruf-huruf yang bermakna. Jadi huruf ini yang perubahannya sedikit. Perubahannya sedikit tuh huruf. Kalau isim sama fiil perubahannya banyak. Banyak. Isim yang perubahannya sedikit adalah isim domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu, sampai ana, nahnu. Itu adalah domir munfasil. Kalau yang nyambung domir muttasil. Hu, hi, ka, kuma, kum, itu domir muttasil. Atau domir mustatir, kata ganti yang tersembunyi yang dalam kata kerja. Zahaba artinya pergi atau dia pergi. Zahaba, dia pergi. Tidak ada huanya, tapi sudah ada makna dia. Itu namanya tersembunyi. Yang penting ini dipahami. Fahimtum? Insyaallah. Oke. Nastamir, kita lanjut halaman 71. An-namrah ats-tsaniyah, nomor kedua. Jadi tugasnya ibu-ibu mengubah isim yang bergaris bawah, isim yang bergaris bawah diubah menjadi jamak. Dari asalnya mufrad bentuk tunggal diubah jamak bentuk lebih dari dua. Nomor kedua contohnya ainat tajirul kabiru, bersama 1, 2, 3. Ainat tajirul kabiru. Yang panjang dipanjangkan. Ainat tajirul kabiru. 1, 2, 3. Ainat tajirul kabiru. Huwa fis suqi. Huwa fis suqi.
Diubah menjadi jamak. Ainat tujjarul kibaru. Saya ulangi. Ainat tujjarul kibaru. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Ainat tujjarul kibaru. Ru apa ri? Rul. Ainat tujjarul kibaru. 1, 2, 3. Ainat tujjarul kibaru. Jawabannya hum fis suqi. 1, 2, 3. Hum fis suqi. Jadi yang diganti at-tajir menjadi at-tujjar, al-kabir menjadi al-kibar, huwa menjadi hum. Nah, itu perubahan. Otomatis berubah walaupun nggak ada garis bawahnya. Karena itu kaidahnya. Huwa untuk mufrad, hum untuk jamak. An-namrah ats-tsalitsah, nomor ketiga. Di bawahnya. Shaf pertama silakan dibaca. 1, 2, 3. Ainal mudarrisul. Oke, mudarrisul jadidu. Bersama. 1, 2, 3. Ainal mudarrisul jadidu. Jawabannya huwa indal mudiri. Bersama. 1, 2, 3. Huwa indal mudiri. Sudah diharokati? Belum. Nah, sedangkan diharokati. Nomor 2 sudah diharokati? Belum juga. Ainal mudarrisul jadidu. Ma makna? Apa artinya? Di mana Pak Guru yang baru? Al-mudarris Pak Guru. Huwa indal mudiri. Dia di sisi kepala sekolah, di samping kepala sekolah. Bisa. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah al-Islam, adalah agama Islam. Yang maksudnya di sisi secara maksud adalah di bertemu bisa, di samping bisa, di ruangan kepala sekolah juga bisa. Huwa indal mudiri. Di mana Pak Guru yang baru? Dia bersama kepala sekolah. Jadi inda termasuk apa inda, Bu? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim dzaraf. Keterangan. Oke, kata keterangan. Ainal mudarrisul jadidu. Kita harokati alif hamzah fathah, ya sukun nun fathah. Aina termasuk huruf atau isim istifham, kata tanya. Nal mudarrisu alif tanpa harokat, lam sukun, mim dhammah, dal fathah, ra tasydid kasrah. Sin dhammah, alif tanpa harokat, lam sukun, jim fathah, dal kasrah, ya sukun, dal dhammah. Al mudarrisul jadidu artinya Pak Guru yang baru. Susunannya apa nih, Bu? Susunan na'at, man'ut. Na'at dan man'ut. Na'tun sifat, man'ut yang disifati. Na'tunnya al-jadid, man'utnya al-mudarris. Huwa indal mudiri, ha dhamma waw fathah, ain kasrah, nun sukun, dal fathah. Alif tanpa harokat, lam sukun, mim dhammah, dal kasrah, ya sukun, ra kasrah. Karena didahului dzaraf inda. Jadi inda di sini sebagai mudhaf, al-mudir atau mudhaf ilaih, atau mirip jar majrur. Fungsinya fungsi dari isim dzaraf. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Diubah menjadi jamak. Yang kata tanya dulu. Shaf pertama. 1, 2, 3. Oke. Mudarrisunal jududu. Nah, ini judud. Jududu. Nah, tulis dulu ya. Kami tulis. Ainal mudarrisunal jududu. Bersama. 1, 2, 3.
Ayo, ainal mudarrisunal jududu. Jawabannya ayo, hum indal mudiri. Bersama, 1, 2, 3. Hum indal mudiri. Ini jawaban nomor 2. Ainat tujarul kibaru. Jawabannya hum. Yang nomor 3, ainal mudarrisuna. Alif lam mim dal ra sin waw nun. Di jamaknya ditambahkan waw dan nun. Jamak mudzakkar salim. Jamak, kata jamak mudzakkar bentuk laki-laki salim yang selamat. Maksudnya beraturan. Ainal mudarrisuna. Al-jadid yang baru untuk mufrad, jamaknya al-judud. Mudarrisunal jududu, alif lam jim dal dal. Karena jamak berakal, al-judud. Jawabannya hum indal mudi. Yang nomor 2, tajirun tujarun. Ini jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Talibun tullabun juga sama, jamak taksir. Jamak taksir. Tadi kasara yukassiru taksirun. Jamak tidak beraturan, pecah atau tidak beraturan. Jadi susunannya terpecah. Susunannya terpecah, namanya taksir. Kalau jamak salim, selamat, jamak yang selamat atau beraturan. Cirinya yang jamak taksir maunya tidak beratur. Kabirun kibarun, tajirun tujarun. Kalau yang salim, cirinya berakhiran waw sukun dan nun atau alif dan ta. Jadi akhirannya jamak salim itu akhiran ketika rofa waw sukun dan nun fathah, ketika jar nasab ya sukun dan nun fathah. Allahumma fir lil muslimina. Ini untuk muzakkar, muannatnya wal muslimati. Nyambung dengan alif terus huruf ta. Asalnya muslimatun, okay. Ketika rafa muslimatun, kalau jar nasab muslimati. Nah, ini akhiran. Akhiran waw sukun dan nun, ya sukun dan nun menyambung dengan kata sebelumnya. Bisa nyambung atau tidak sesuai hurufnya. Ini mudzakkar, ini posisi rafa, jar nasab. Ini rafa muannats, ini jar nasab.
jamak salim. Dan cirinya berakhiran. Muslimun, muslimuna, mu'minun, mu'minuna, salihun, salihuna, kafirun, kafiruna. Untuk kafirun ini bisa kafiruna, bisa kuffar juga boleh. Berarti kafiruna jamak salim, kuffar jamak taksir. Jadi ada isim yang punya dua jamak, bisa salim, bisa taksir. Talibun, ada juga yang pakai talibuna, ada yang taksir juga, tullabun, yang sering dipakai yang taksir, tullab. Kalau kuffar sama kafirun di Al-Quran ada al-kuffar, al-kafirun. An-namr ats-tsaniyah was-tsalitsah, nomor 2 dan 3, katabtum, sudah diharakati, sudah dimaknai? Belum. Ainal mudarrisunal jududu, artinya apa, Bu? Di mana para guru yang baru? Hum indal mudiri, mereka di sisi Pak kepala sekolah. Mereka di sisi kepala sekolah. Jadi kalau hum, mereka, bukan dia lagi, tapi mereka. An-namra ar-rabi'ah, nomor keempat, shaf kedua, silakan dibaca yang mufrad dulu. 1, 2, 3. Aina, bersama 1, 2, 3. Aina talibul jadidu. Jawabannya bukan jawabannya, pertanyaan lanjutannya. Aywa, ahuwa fil fasli. Oke. Sekarang diartikan. Aina talibul jadidu. Artinya 1, 2, 3. Dokter atau siswa? Siswa. Talib itu siswa. Ustaz Rifki Ja'far Talib itu marga Talib itu. Ustaz Rifki, okay? Talib. Baru kalau tabib ini baru dokter. Beda. Tabibun dokter, talibun siswa. Talibun siswa. Tabib dokter atau tabib. Aina talibul jadidu, maknanya 1, 2, 3. Gimana siswa yang baru? Ahwa fil fasli, apakah dia dalam kelas? Sekarang diubah menjadi jamak, shaf kedua. 1, 2, 3. Ainat jududu. Jadi al-jadid jadi al-judud. Ainat tullabul jududu. Alif lam ta, lam alif ba. Ini jamaknya. Ainat tullabul jududu. Alif lam jim dal dal. Aina tullabul jududu, maknanya di mana para siswa yang baru? Di mana para siswa yang baru? Jadi kata sifatnya juga mengikuti menjadi jamak. Pertanyaan berikutnya, diubah menjadi 1, 2, 3. Ahum, ayo, ahum fil fasli.
A-nya tetap tidak berubah, baru huwa menjadi hum. Ahum fil fasli tidak berubah. Artinya apakah mereka di dalam kelas? Apakah mereka di dalam kelas? Jadi setelah kata apakah itu biasanya dirangkai dengan kata ganti dulu. Setelah a apakah, walaupun setelahnya bukan domir, maka dirangkai dengan kata ganti. Alam taro artinya apakah kamu belum melihat? Apakah, lam belum, taro kamu melihat. Kalau dirangkai alam taro, apakah kamu belum melihat? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhanmu melakukan, atau fa'ala akan melakukan, rabbuka bi ashabil fil, terhadap para penunggang gajah, ashabul fil, surat al-fil. Okay. Jadi setelah apakah biasanya kata ganti. Apakah kamu belum melihat? Alam taro. Ahum, apakah mereka? An-namr ar-rabi'ah katabtum, sudah ditulis nomor keempat. Ya. An-namr al-khamisah, nomor kelima. Nanti at-talib berarti at-talib ini termasuk taksir atau salim? Taksir, jamak taksir. Berikutnya an-namr al-khamisah, at-talib lagi. Ahad at-talib, shaf pertama. 1 2 3. Aywa. Ahad at-talibu ghaniyun, jama'atan. 1 2 3. Ahadzat talibu ghaniyun. Sekarang jawabannya 1 2 3. Bersama 1 2 3. La huwa faqirun. Ahadzat talibu ghaniyun, maknanya 1 2 3. Yang atau bukan itu? Bukan. Apakah siswa ini kaya? Nah, beda, Bu. Jadi karena beda awalnya. Apakah hadza ini? At-talibu siswa, ghaniyun kaya. Karena alif lamnya untuk at-talib, sedangkan ghani tidak ada alif lamnya. Apakah siswa ini kaya? Tidak ada yangnya. Jadi beda susunan. Ini al-mu'arraf bi al. Jadi dengan tambahan alif lam, isim menjadi isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Kalau ini siswa, bahasa Arabnya hadza talibun, ini siswa. Siswa ini, siswa ini, hadzat talibu. Nah, kenapa siswa ini? Siswa ini kaya. Hadzat talibu ghaniyun. Jadi beda mubtada khabarnya. Kalau isim isyarah dan teman-temannya hadza tidak ketemu alif lam, talibun, sudah jelas orang. Hadza mubtada, talibun khabar. Ini siswa. Kalau setelah isim isyarah, setelah isim isyarat ada alif lam, ketemu alif lam, hadzal talibu, maka ini menjadi dua kata, ini menjadi mubtada dua-duanya. Kata awalan
maka masih butuh khobar. Apa khobarnya? Ghaniyun. Kalau kaya, ghaniyun. Kalau miskin, faqirun. Maka ghaniyun jadi khobar. Beda ya? Artinya juga beda. Bukan ini siswa kaya, bukan, tapi siswa ini kaya. Ma'rifat ya. Nah, gitu. Jadi al-talib jadi ma'rifat. Siswa ini kaya. Sekarang mau diubah lagi, Bu. Bisa lagi diubah. Ini siswa yang kaya. Pakai yang sekarang. Ini siswa yang kaya. Hati-hati. Susunannya na'at man. Tinggal nambahkan. Hadza. Enggak boleh alif lam. Talibun ghaniyun. Dua-duanya enggak ada alif lam. Hadza spasi tanpa alif lam, talibun spasi tanpa alif lam, ghaniyun. Artinya ini siswa yang kaya. Sifat sifat. Hada mubtada, talibun ghaniyun khabar. Khabarnya sibul jumlah. Talibun man'ut, ghaniyun ma'tun. Ini diulang-ulang biar gak lupa, oke? Kalau pakai alif lam maka menjadi mubtada. Mubtada syibhul jumlah. Ayo, sekarang ibu-ibu diartikan. Saya sebutkan seperti ini. Hadza talibun, artinya hadzat talibu ghaniyun. Hadza talibun ghaniyun. Oke, kalimat yang lain. Hadza baitun. Hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Hadza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Nah, jadi susunannya beda, tapi maksudnya mirip sama. Yang lain diulang-ulang. Ulang. Hadhihi madrasatun. Ini sekolah. Hadhil madrasatu jadidatun. Sekolah ini baru. Hadhihi madrasatun jadidatun. Nah, itu susunannya, oke? Fahimtum? Nah, perbanyak contoh, biar gampang membedakan yang tanpa alif lam dengan alif lam. Enak. Kalau saya bahasa Indonesia, ibu-ibu bahasa Arab bisa, insyaallah. Menerjemahkan nggak Pak? Coba. Perbanyak contoh. Diulang-ulang, perbanyak contoh. Nastamir, kita lanjut. Nomor ke-5 tadi. Ahadzat talibu ghaniyun. Perhatikan nomor 5, artinya 1, 2, 3. Apakah siswa, bukan ini dulu, apakah siswa ini? Nah, itu artinya. Apakah siswa ini kaya? La huwa faqirun. Tidak, dia miskin. Tidak, dia fakir. Sekarang diubah menjadi jamak. Silakan soft pertama. 1, 2, 3. Nah, hadza menjadi haula'id tullabu aghniya'u
Lebih banyak perubahannya sih. Nomor 5. Ahaulai Ittulabu Al-niya'u. Hanya tetap. Jadi yang tidak berubah hanya kata tanya. Ahaulai Ittulabu Al-niya'u. Al-niya hanya ini hamzah qat'i. Bersama 1, 2, 3. Ahaulai tullabu al-niya'u. Artinya 1, 2, 3. Apakah para murid ini kaya? Artinya apa? Apakah para murid ini kaya? Jadi hada berubah jadi haula. Apakah para murid ini kaya? Jawabannya 1, 2, 3. La hum fuqara. Fakir untuk mufrad, fuqara untuk jamak. Fuqara'u. La hum fuqara'u. Artinya tidak mereka miskin. Gak usah para miskin, gak pernah. Karena sudah mereka, ada mereka. Untuk bahasa Indonesia, tidak mereka fakir, tidak mereka miskin. Tapi dalam bahasa Arab diubah menjadi jamak. Aghniya'u, tidak boleh karena isim ghairu munsharif. Fuqara'u juga nggak boleh karena isim ghairu munsharif. An-namra al-khamisah, nomor kelima, ada pertanyaan? Kalau diganti kaya-kaya namanya gimana? Nah, misalnya diganti kaya, iya. Naam hum aghniya'u. Jadi tinggal diganti. Kalau la berarti tidak, kalau na'am iya. Enggak, maksudnya yang agnia itu diganti 2 jadi yang kaya-kaya. Oh, kaya-kaya. Agnia nggak perlu. Jadi dalam bahasa Arab nggak perlu seperti itu. Boleh kan? Kalau Indonesia kan itu tidak baku misalnya gitu. Bahasa yang tidak baku. Bahasa yang tidak resmi. Kaya-kaya. Oh, kaya-kaya. Nanti nggak cocok. Tapi tidak resmi sebenarnya. Bukan fushah sebenarnya, bukan fushah. Jadi bahasa amiyah. Bahasa amiyah. Apakah siswa ini, apakah para siswa ini kaya-kaya? Nah. Untuk belajar Ustaz. Oke. Biasanya berarti kaya-kaya. Kaya-kaya. Oke. Oh iya. Untuk pembelajaran nih boleh. Biar lebih paham. Kalau kaya berarti mufrad, kaya-kaya jamak. Rumah berarti itu mufrad, rumah-rumah berarti menjamak. Dan bisa apa-apa. Jadi tidak baku. Nah, boleh para siswa jadi siswa-siswa. Apakah siswa-siswa ini kaya? Kalau ini gak enak ya? Kan haula jadi ini. Oh ya mereka ya. Ini jadi 2 juga nih. Hada ini 1, haulai ini 2. Kan gak enak. Ini. Oke. Jadi gak apa-apa juga, gak apa-apa. Okay. Biar lebih paham maksudnya. Hadza ini 1, haulai ini. Oke, masih bisa. Siswa-siswa, kaya-kaya, rumah-rumah bisa. Untuk kata tunjuk beda. Ayo, visual akhir, ada pertanyaan lain nomor kelima? Nafi. An-namra as-sadisah, nomor ke-6. Man, soft kedua sampai belakang dibaca. 1, 2, 3. Ayo bersama 1, 2, 3. Man hadzal rajulu, artinya siapa lelaki ini?
Siapa lelaki ini? Atau lelaki atau laki-laki? Kan itu laki-laki. Kalau laki-laki kayak kurang pas. Lelaki aja. Jamaknya nggak enak. Laki-laki 10 kan. Ini laki satu orang dulu ya. Siapa lelaki ini? Siapa pria ini? Nah, bisa pakai pria. Siapa pria ini? Huwa 1 2 3. Huwa. Ayo. Huwa dhaifun. Artinya dia tamu. Nah, dhaifun tamu. Atau dia seorang tamu. Oke, kalau dhaifun tamu. Apa tadi Bu? Yang lain? Hah? Oh, lemah itu dhaif. Pakai ain. Jadi perlu menekan. Dhaifun lemah. Pakai ain. Jadi kalau dhaifun dhad ain ya fa. Dhaif. Dhaifun lemah. Atau orang yang lemah. Jamaknya du'afa. Orang-orang yang lemah. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Dhaifun jamaknya du'afa. Jamaknya du'afa'u. Yang lemah. Orang-orang lemah. Kalau tamu dhaifun. Dhad ya fa 3 huruf. Nanti jamaknya apa? Duyufun. Ya tamu. Sekarang kita ubah jadi jamak nomor ke-6. Soft kedua, man. Ubah jamak. 1 2 3. Man. Rajulu jamaknya apa? Rijalu. Nah, okay. Ada di surah Ar-Rijalu qawwamuna 'alan rajulun rijalun. Rijal pakai jim. Di nomor 6 man-nya tidak berubah. Haza menjadi haula'i. Ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Man haula'ir rijalu. Artinya 2 2 3. Siapa para lelaki ini? Siapa para pria ini? Jawabannya 2 2 3. Hum duyufun. Ayo, hum duyufun. Ini dhaifun duyufun. Dhad ya wau fa. Duyufun, para tamu. Hum duyufun. Oke, artinya mereka para tamu. Kalau tamu bahasa Inggrisnya guest. Guest tulisannya. G U E S T. Guest house. Berarti rumah tamu. Bintang tamu guest star. Itu bintang tamu. Bintang tamu. Artis tuh. Tamu. Tamu tak diundang lisun. Maling. Lisun tuh maling. Lisun atau sarikun. Kucing kan nggak diundang juga, datang ngambil ikan. Kitun kucing. Tikus banyak. Oke. Jadi dhaifun duyufun, rajulun rijalun. Jadi rijalun jamak taksir atau salim? Taksir. Duyufun taksir atau salim? Taksir juga. Oke. Rajulun rijalun. Dhaifun duyufun. Ayo, yang rusak atau pecah. 6 sadisah visual. Ada pertanyaan nomor ke-6? Mafi. 6 sabiah. Kita lanjut nomor ke-7.
Soft pertama silakan dibaca. Ya, sampai titik dulu. 1, 2, 3. Li akhun kabirun. Ayo bersama. 1, 2, 3. Li akhun kabirun. Artinya 1, 2, 3. Kakak laki-laki. Saya memiliki kakak laki-laki. Boleh pakai seorang, tanpa seorang juga boleh. Saya memiliki seorang kakak laki-laki. Saya memiliki kakak laki-laki. Saya punya kakak laki-laki. Bisa. Itu akhun kabir. Kalau adik berarti akhun shagir. Berbedanya. Akhun shagirun adik laki-laki. Akhun kabirun kakak laki-laki. Akhun kabirun kakak. Kalau akhun shagirun adik. Kalau untuk perempuan, ukhtun kabiratun, ukhtun shaghiratun. Kita belum belajar muannats ya. Nanti di halaman 74 belum muannats. Li akhun kabirun. Oke, sudah diharokati? 3 kata. Huwa, lanjutannya soft pertama. 1, 2, 3. Huwa talibun. Tonya panjang. Talibun. Talibun. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Oke, bersama. 1, 2, 3. Huwa talibun bil jami'ati. Ya. Artinya nah, dia mahasiswa di kampus, dia mahasiswa di universitas, boleh. Ya, al-jami'ah universitas. Talibun bisa siswa, bisa mahasiswa, sesuai konteks. Bi artinya dengan, secara bahasa artinya dengan. Kalau di sini artinya di. Jadi bi yang bermakna seperti fi. Bi artinya fi, artinya di. Bi yang maknanya sama seperti fi. Kalau diganti fi boleh, fil jami'ah. Cuma jarang dipakai, untuk kata al jami'ah. Oke, bil jami'ati. Pakai fi juga boleh. Huwa talibun fil jami'ati. Di Al-Quran ada kata bibakkata, nah, bukan fi makkata. Itu bisa dari Al-Quran dia dibawa ke kitab Durusul Lughah ini. Jadi bi yang bermakna fi. Bibakkata itu artinya di Makkah. Bibakkata mubarakah. Jadi Makkah punya nama lain Bakkah. Bibakkata. Bibakkata. Isim ghairu munsharif, bukan bakkati dan bakkata. Di Makkah. Tapi kalau Madinah nggak pakai bi ya Ustaz? Bisa bil madinati, bisa juga. Bisa juga. Oke.
bisa bermakna di dalam. Mungkin bisa jadi. Jadi fi secara umum artinya di atau di dalam. Fi di dalam. Di surat Al-Imran ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Di Indonesia, maka bisa di Indonesia bisa juga. Karena mungkin salah satunya bisa fi, artinya kan di dalam. Kalau di dalam Indonesia kurang pas. Bi Indonesia berarti di Indonesia. Bi makna fi. Syakaltum sudah diharokati nomor ke-7. Nah, sekarang diubah menjadi jamak. Soft pertama nomor 7. Li 2 3. Jamaknya bisa 2, bisa ikhwanun, bisa ikhwatun. Jadi nomor 7 li-nya tetap bisa ikhwanun yang sering kita pakai atau ikhwatun. Walaupun berakhiran tak marbuto tapi tetap mudzakkar. Li ikhwanun atau ikhwatun, lanjutannya kabir atau kibar? Kibarun. Li ikhwanun au ikhwatun kibar. 1 2 3. Li ikhwanun kibarun. Li ikhwatun kibarun. 1 2 3. Li ikhwatun kibarun. Jadi dua-duanya ini jamak dari kata akhun. Ya. Dan posisinya mudzakkar walaupun berakhiran tak marbutoh mudzakkar. Li ikhwanun atau ikhwatun kibarun artinya saya punyai kakak-kakak laki-laki. Saya mempunyai kakak-kakak laki-laki. Lanjutannya huwa diubah menjadi jamak. 1 2 3. Bil jami'ati. Hum tullabun bil jami'ati. Huwa menjadi hum, talibun menjadi tullabun. Bil jami'ah tidak berubah. Hum tullabun bil jami'ati. Maknanya 1 2 3. Universitas. Mereka para mahasiswa di universitas. Fikum soal nomor as-sabi'ah. Ada pertanyaan nomor ke-7. Kalau akhwat saja perempuan satu ya. Kalau ukhtun. Nah, ukhtun satu saudara perempuan. Akhwat jamak, para perempuan, para saudara perempuan. Bedanya? Kan biasanya kalau di toilet ada akhwat. Nah, itu jamak. Akhwat harusnya. Cuma tulisannya misalnya akhwat biar lebih mudah. Jadi kalau ukhtun pakai ta maftuhah, jamaknya akhwatun. Tapi cepat karena cepat malah kelihatan. Nah, karena cepat jadi akhwat. Jadi tulisannya kan harusnya akhwat. Nah, harus seperti ini. Cuma karena kesulitan jadi akhwat. Harusnya kan akhwat. Biar lebih cepat dibaca akhwat. Ikhwan, akhwat. Karena kan sudah diwaqaf. Akhwat dan ikhwan. Itu maksudnya sama. Mungkin nanti dilihat wanya panjang karena jamak muannas. Nah, ini termasuk jamak muannas salim,
Ukhtun, akhwatun. Kalau sudah masuk KBBI mungkin sudah baku ya tulisan akhwat. Sama seperti kata muhrim. Kan muhrim artinya orang yang berihram dalam bahasa Arab. Cuma di Indonesia muhrim sama seperti mahram. Muhrim sama dengan mahram. Artinya sama. Nah, maksudnya sama, padahal secara bahasa Arab beda. Kalau akhwat di KBBI sudah ada nih. Akhwat sudah masuk KBBI. Saudara perempuan. Jadi AKHWAT, akhwat. Nomor sabiah fikum soal. Nomor ketujuh ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi jamaknya li ikhwanun au ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Nomor tsaminah, nomor ke-8. Shaf kedua. Aina, silakan dibaca. 1 2 3. Sodiqo atau ku? Ku. Kalau tidak ada huruf nasab, huruf jazm, huruf jar, maka sodiqu, posisi rofa. Sodiquka boleh, sodiquki bisa juga. Tapi di sini kita pakai kadu. Aina sodiquka, bersama. 1 2 3. Aina sodiquka. Maknanya 1 2 3. Di mana temanmu? Nah, teman satu orang. Nah, mufrad. Bukan teman-teman, tapi temanmu. Di mana temanmu? Jawabannya 1 2 3. Aywa. Zahaba ilal maktabati. Artinya dia pergi ke perpustakaan. Kalau misalnya pergi ke perpustakaan, di mana temanmu? Pergi ke perpus. Itu kan tidak baku misalnya. Kalau yang baku berarti dia pergi ke perpustakaan. Jadi dalam kata zahaba ada dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Kalau di kamus di sini sodiqun artinya bisa teman, sahabat, rekan, bisa rekan. Oke, di kacamu. Nang perpus. Ke perpus gak ada perginya. Nang perpus. Nang pasar. Oke. Nanti. Itu kan bahasa amiyah, gitu ya. Bahasa amiyah. Biar cepat. Bahasa pasaran. Nah, iya. Sekarang kita ubah menjadi jamak. Shaf kedua, silakan dibaca. Aina 1 2 3. Aywa. Aina asdiqauka. Asdiqauka. Kalau asdiqau tanpa ka, u ataupun belakangnya. Karena ghairu munsharif. Aina tidak berubah. Asdiqo. Nah, kalau misalnya tidak ada dhamir muttasil, pakai hamzah biasa. Asdiqo. Karena ada dhamir muttasil, maka hamzahnya harus ada pangkon, tempat berdiri. Karena dhammah waw. Jadi huruf hamzah berdiri di atas waw. Gak boleh berdiri sendiri. Jadi pangkonnya hamzah waw. Aina asdiqauka. Baru kanya. Kanya tidak berubah kum. Tidak. Dia hanya asdiqo saja. Sodiqun asdiqo. Sodiquka asdiqauka. Aina asdiqauka artinya
Di mana teman-temanmu? Jawabannya tuh 2 3. Zahabu ilal maktabat. Zahaba ini domir huwa, zahabu domir hum. Ba wawu alif. Zahabu domir hum ilal maktabati, tidak berubah. Zahabu ilal maktabati artinya mereka pergi ke perpustakaan. Zahaba, zahabu. Zahaba untuk mufrad huwa, zahabu untuk mufrad domir hum. Ini perubahan fi'il madhi. Jadi perubahannya di depan atau belakang kalau fi'il madhi? Di belakang. Jadi paling mudah yang dihafal fi'il madhi. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Contoh lain, an'ama. Karena ada kata an'amta. An'ama memberi kenikmatan. An'ama, an'ama, an'amu, an'ami, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amtu, an'amtuma, an'amtunna. Afwan, tadi bukan an'amat. Kalau yang hiya tadi an'amat ya, an'amat. Nunnya dimatikan. Oke, nunnya dimatikan. An'amtu, an'amna. Itu untuk fi'il madhi. Iwa katabtum an-namru ats-tsaminah. Sudah ditulis harakatnya. Jadi sadiquka menjadi asdiqauka. Hamzahnya pangkon wawu. Kalau misalnya kasroh, hamzahnya kasroh, maka pangkonnya berubah jadi ya. Ke teman-temanmu, ila asdiqaika. Saya pergi ke teman-temanmu. Asdiqaika. Jadi berubah pangkonnya. Asdiqaika. Tetap hamzahnya di atas. Jadi untuk hamzah biasanya ada yang ada pangkonnya, ada yang tidak ada pangkonnya. Kalau berdiri sendiri di belakang tidak pakai pangkon. Ma'un itu gak pakai pangkon. Wassama'u, sama'un, langit. Ma'un, air. Asdiqa'u, teman. Aghniya'u, di belakang. Fuqara'u, di belakang. Tidak ada pangkonnya. Airnya dari kata maun, air diubah jadi airnya. Bahasa Arabnya ma'uhu. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ada pangkon waw. Ma'uhu, ma'uha, airnya. Nah, kalau di tengah jadi ada pangkonnya. Tempat berdiri. Nggih, otomatis. Tapi tetap ada rumusnya. Kalau hamzahnya dhammah, waw. Kalau hamzahnya kasrah, huruf ya tanpa titik. Tabarok ayat terakhir apa Ustaz? Tabarok ayat terakhir. Yang surat Al-Mulk. Oh, muluk ya. Nggih, Al-Mulk. Iya, surat Tabarok boleh juga. Bacaannya tabarakallah.
Oh, oke, bima imma'in. Itu berdiri sendiri karena kasrotain. Bima imma'in. Bima in. Nah, terus spasi. Nah, kan spasi. Yang ma'uha, coba ma'uha ghauron. Ma'ukum, ini guys. In asbaha ma'ukum, ada wawunya. Asbaha ma'ukum. Ada takon wawu. Surat Al-Mulk ayat terakhir. In asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Soalun akhar, ada pertanyaan? Ta Hamzah. Fi an-namrat tasi'ah nastamir. Sof pertama silakan dibaca. Muhammadun 2 2 3. Lahub nun. Nah, lahub nun saghirun. Dibaca wasal, okay? Muhammadun lahub nun saghirun. Bersama 2 2 3. Kalau dibaca waqaf, Muhammadun lahu ibnun saghirun. 2 2 3. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Iya, artinya Muhammad mempunyai anak yang kecil. Jadi ibnun saghirun na'at man'ud. Muhammad mempunyai anak yang kecil. Kalau secara arti perkata, Muhammadun Muhammad lahu, dia mempunyai. Kalau makna kalimat langsung, Muhammad mempunyai ibnun saghirun, anak yang kecil. Lanjutannya huwa 2 2 3. Aywa. Huwa talibun fil madrasati. Ini bukan bil madrasah, fil madrasah. Bukan bil jamiah, bukan. Huwa talibun fil madrasati, artinya sekolah. Dia siswa di sekolah. Dia siswa di madrasah, boleh. Madrasah ibtidaiyah, MI Manarul, itu MI. Kalau Darul Ukhwah itu SD Quran Darul Ukhwah. SD TQ ya, SD TQ. SD Tahfidzul Quran Darul Ukhwah. Jadi kalau SD di bawah Kemendikbud. Kalau madrasah di bawah Kemenak. Di bawah Kementerian Agama. Sekarang diubah menjadi jamak. Sof pertama, 2 2 3. Enggak tahu jamaknya. Ibnun diubah jadi abna. U atau un. Isim bisa berubah ya. Nomor 9. Muhammadun tetap, lahu tetap, abnaun. Shaghirun menjadi sigharun. Dibaca bersama. Muhammadun 2 2 3. Muhammadun lahu abnaun sigharun. Abna di sini hamzanya qat'i atau wasal? Qat'i, harus dibaca. Kalau ibnun wasal, lahu ibnun boleh. Kalau jadi jamak abnaun harus dibaca alifnya. Muhammadun lahu abnaun sigharun. Artinya 2 2 3. Nah, Muhammad mempunyai anak-anak yang kecil. Ya, anak-anaknya kecil semua.
balita kamu, atau ini sudah usia SD. Berarti setiap tahun punya anak. Misal tiga berurutan. Terus diubah huwa talibun fil madrasah. 1 2 3. Hum tullabun fil madrasati. Yang berubah huwa jadi hum, talibun menjadi tullab, fil madrasah tidak berubah. Ibnun menjadi abnaun. Anak laki-laki. Oke, bisa. Ibnun anak laki-laki, abnaun anak laki-laki. Ibnun juga punya jamak banu. Bani Israil, anak keturunan. Bisa. Ibnun banu itu dalam posisi rafa, bani posisi jer dan nasab. Asalnya banu jadi bani. Ba nun waw. Banu posisi rafa atau bani posisi jer nasab. Anak keturunan. Anak keturunan. Kita semua Bani Adam. Keturunan Nabi juga kita. Nabi Adam. Dari dulu. Kalian punya kelebihan cerdas, kecerdasan. Bani Israel. Nah, pinter. Punya kelebihan. Padahal Nabi Musa juga Bani Israel. Oke, Nabi Musa, Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel juga. Yang bagus-bagusnya ada, tapi yang ada turunan bahasa Jawa itu Nah ini jadi banu, jamak dari kata ibnun juga. Ibnun, abnaun atau banu, anak-anak keturunan. Nomor tasya visual, ada pertanyaan nomor ke-9. Nafi. Insyaallah an-namra al-ashirah nomor 10 nastamir fil liqa al-ati. Karena akan datang insyaallah. Ya, nakhtatim darsana al-ihsal ula bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akan majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa ja'in wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan istiqamah dan Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.